Industri. Kita mulai pertemuan kita siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ustaz Bendri Jaisur Rahman. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah bersedia hadir di pertemuan kita kajian online Majelis Ta'lim Ulul Albab di Rekayasa Industri. Yang saya hormati juga Pak Dian Pasha, Ketua MTUA, dan Bapak-Bapak sekalian yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk bersama-sama mengikuti kajian siang hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Sebelum kita mulai acara siang hari ini, mari kita sama-sama kembali buka dengan berkah, mengambil keberkahan atas suratul Fatihah. Kita sama-sama baca. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin. Ya, semoga dengan suratul Fatihah tadi acara kita siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan langkah-langkah kita untuk selalu menuntut ilmu diberikan kemudahan dari Allah, sehingga mudah pula kita nanti untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghemat waktu, karena memang waktu kita terbatas siang hari ini, kami langsung saja berikan kepada Ustadz Bendri Jaisur Rahman untuk menyampaikan materinya pada siang hari ini dengan tema menjadi mentor bagi keluarga dan lingkungan kerja. Ya, demikian Ustadz. Falyatafadhal mashkura. Baik, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, saudara-saudariku dari Majelis Ta'lim Ulul Albab PT Rekayasa Industri, dimanapun saat ini berada yang menyimak tayangan kita via Zoom maupun via channel platform lainnya seperti YouTube, FB atau yang semisalnya. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini di bulan penuh barokah kita bisa hadir dalam majelis online kita mensiasati kondisi di mana kondisi pandemi membuat kita tidak bisa berkerumun, berkumpul seperti biasanya. Namun inilah nikmat Allah yang wajib kita syukuri dan tak bisa kita dustakan. Allah beri kesempatan kita ya dengan hadirnya teknologi digital yang memudahkan urusan kita. Inilah bukti dari firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama dan kesulitan ada kemudahan. Kita rasakan hari ini sulit, yang kita rasakan tidak bisa seperti hari-hari normal berkumpul di masjid mengikuti taklim. Tapi hadirnya teknologi digital membuat kita tetap terhubung meski dari rumah masing-masing. Ya, nggak kebayang kalau pandemi ini terjadi sekitar 30 tahun lalu. Misalnya belum ada teknologi kayak sekarang. Orang berbulan-bulan di rumah, ya pastinya stres luar biasa. Hiburannya paling cuma nonton TV ya, sampai hafal semua iklan begitu. Ya, bagi yang punya pasangan, alhamdulillah ya masih ada hiburan katanya begitu. Kasihan saudara-saudari kita yang jomblo gitu, keluar rumah takut corona, di dalam rumah merana begitu. Tapi alhamdulillah situasi ini tidak terjadi di hari ini karena Allah berikan kita kesempatan
untuk bisa hadir lewat majelis online dari rumah masing-masing. Dan kesempatan siang hari ini kita berbicara tentang peran kita yang memang khususnya bagi para ayah kaum laki-laki agar menyeimbangkan diri, khususnya bagaimana bisa seimbang antara peran kita di lingkungan kerja dan peran kita di dalam rumah. Dan kalau kita simpulkan bahwa laki-laki dengan sifat yang telah Allah berikan dari awal baru lahir, disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki adalah qawam bagi wanita karena Allah lebihkan dia atas yang lainnya. Kalimat ini dijelaskan oleh dalam tafsir Al-Manar, yaitu menunjukkan ada yang disebut fitrah mauhibah yang dimiliki oleh seorang laki-laki atau rijal. Yaitu sejak awal laki-laki baru lahir, laki-laki sudah punya fitrah yang namanya al-qawam. Salah satu makna al-qawam jelaskan Al-Fayyumi ya dalam kitabnya bahwa yang disebut al-qawam adalah ada yang disebut qawam bil fathah dan qawam bil kasroh. Ada kata qiwam dan qawam. Kata qawam bil fathah maknanya adalah laki-laki itu memiliki fitrah bersikap adil dan seimbang. Artinya dengan segala perannya laki-laki bisa menjalankan ini kalau fitrahnya jalan, qawamnya jalan. Jadi jangan berkeluh kesah untuk mengatakan, saya kan udah capek ya di kantor ngurusin ini itu. Kenapa sih harus di rumah lagi? Kenapa sih harus jadi di masyarakat jadi ketua DKM? Laki-laki yang seperti ini khawatirnya fitrahnya hilang karena salah satu ya makna laki-laki disebut rijal, jamak dari kata rojul. Rojul itu sendiri maknanya adalah bersamaan dengan kata rijlun. Ya ada huruf ro, jim dan lam. Rojulun laki-laki, rijlun artinya kaki. Di mana makna kaki itu memiliki beberapa makna, diantaranya kaki itu punya fungsi menahan bobot badan. Jadi laki-laki itu punya fungsi menahan bobot. Seperti kaki yang kalau kita lihat, kalau kaki itu dalam hal ini ya lemah, maka badan ambruk. Makanya dalam bela diri kuda-kuda itu ditentukan oleh kaki. Kalau kita ingin menyerang lawan, sengkat kakinya jatuh. Maka demikianlah dalam kehidupan berkeluarga. Kalau kaki-kakinya itu yaitu laki-laki lemah, maka ambruklah keluarga tersebut. Maka awal dari banyaknya masalah, ributnya ya rumah tangga itu biasa jadi karena peran laki-laki yang lemah. Peran laki-laki yang lemah ini biasanya ayah yang merasa cukup dengan satu peran, gak mau direpotin ya. Aku tuh udah capek di lingkungan kerja gitu. Masa sih harus ngurus rumah lagi? Dia lupa bahwa sejatinya Allah mengingatkan peran utamanya bukan mencari nafkah. Peran utama seorang laki-laki, seorang ayah disebutkan dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi yang disapa dalam ayat ini siapa? Adalah ayah. Karena kalimatnya adalah pakai domir lil muzakkar lil mukhatab, yaitu kum. Kum itu jamak buat ya lil muzakkar laki-laki. Jadi kalau kita simpulkan, laki-laki itu sejatinya memiliki sifat yang kita pahami adalah yaitu memiliki sifat dia menahan bobot ya, menahan beban, yaitu tanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi kalau kita simpulkan, jangan sampai kita dalam hal ini akhirnya menjadi sosok yang lemah dalam masalah tanggung jawab ini. Kenapa? Karena dalam hal ini setiap peran ini akan ditanya oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, sampai-sampai dihubungkanlah dengan peran laki-laki dalam keluarga. Warrajulu ra'in fi ahlihi kata Rasulullah. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang laki-laki kepala bagi keluarganya dan dia kelak akan ditanya pertanggungjawabannya terhadap keluarganya. Jadi laki-laki itu perannya adalah dalam keluarganya, jadi harus diingat. Maka dalam hal ini
kita sudah sama-sama clear, mudah-mudahan jangan lagi membenturkan antara lingkungan kerja dan keluarga, bahwa masing-masing harus berada dalam tanggung jawab yang sama. Bagaimana Ustadz mensiasatinya agar kita bisa menjadi pribadi yang bisa maksimal di lingkungan kerja, ya, karena ini amanah. Ingat, pertanggungjawaban kita, setiap amanah ini harus dihisab, sebagai karyawan pun harus bertanggung jawab. Tapi juga bagaimana tetap totalitas dalam lingkungan kerja, di dalam keluarga. Maka salah satu kata kuncinya adalah khususnya bagi seorang ayah harus menjadi sosok yang disebut smart parent, not super parent. Nah, ini keyword pertama. Be a smart parent. Jadilah sosok ortu yang cerdas, smart people. Ya, smart people, smart parent, intinya smart. Kita tidak diminta jadi orang yang super, tapi smart. Smart itu mengandalkan strategi, mengandalkan apa yang namanya kemampuan memanage. Beda dengan super. Super itu mengandalkan otot. Ya, saya kasih logikanya supaya bisa memahami perbedaannya di mana. Contoh, kalau orang yang memaksa diri jadi super parent, biasanya dalam hal ini, contohnya dia lagi bawa kendaraan gitu. Ketika dia bawa kendaraan sendirian, tiba-tiba di tengah jalan ada batu yang tiba-tiba menghalangi perjalanannya. Dalam hal ini batu itu menggelinding gitu. Kemudian dengan spontan dia khawatir batu itu yang nggak bisa lewati, dia turun dari kendaraannya. Kemudian dia merasa dirinya super gitu, dia dorong batu tersebut sekuat tenaga, yat gitu, sampai betul-betul batu itu tersingkirkan. Tentu bangga yang dimiliki ayah ini. Tapi begitu dia sampai dalam hal ini, ya, maksudnya ke mana? Ke mobilnya, tiba-tiba baru sadar ya, engselnya ini bergerak patah. Aduh, pinggangnya nggak bisa digerakin. Aduh, gimana sih, nyetirnya udah nggak enak. Ada orang menyapa dia di jalan, "Mas, apa terus sakit nih?" Gitu. Ternyata dia memaksakan diri jadi super, padahal sebenarnya yang terjadi menzolimi dia sendiri. Beda dengan orang tua smart. Orang tua smart itu ketika dia dalam hal ini, dia menyetir mobil, tiba-tiba ketika batu itu dilihat besar, waduh gimana ya. Sementara waktu dia juga mepet, dia juga harus ini, baju juga khawatir kotor. Gimana ya, tiba-tiba lihat ada orang pinggir jalan. "Mas, boleh bantu saya nggak? Nanti saya kasih uang kopi deh." Ya, ke uang rokok kan nggak boleh ya. Uang kopi deh, boleh nggak? "Oh iya, bantu saya ya." Akhirnya ada beberapa orang bantu dorong, batu yang terpinggirkan, kemudian dia bayar. "Makasih ya." Jadi disinilah peran disebut sebagai sosok manajer di dalam keluarga. Makanya sosok ayah terutama sosok yang mengatur. Inilah salah satu yang membuat pepatah al-ummu madrasatul ula wal abu raisuha. Ibu madrasah pertama seorang anak dan ayah adalah kepala sekolah. Jadi madrasahnya adalah ibu, kepala sekolahnya adalah ayah. Ayah sebagai kepala sekolah memanage. Bagaimana peran ayah kepala sekolah itu terdiri dari 4 hal. Ya, yang pertama, ayah sebagai peletak visi dan misi. Jadi ayah harus memastikan bagaimana mau dibawa kemana keluarga kita. Itu visi dan misi. Ya, jadi jangan sampai kalau ditanya, ya, misalnya maaf ya, mau dibawa kemana anak kita, Mas? Visi misinya apa? Jangan jawab mengalir bagai air. Ya, karena kalau jawab itu ya, kalau ngalir ke sungai nggak masalah, yang repot ngalir ke septic tank, ke selokan. Harus jelas bahwa visi misinya itu, sebagaimana gambaran Ibrahim dalam doanya menunjukkan dia tahu di tengah kesibukannya sebagai nabi, tanggung jawabnya dia membuat GBHK, garis-garis besar haluan keluarga. Ya, di dalam doanya surat Ibrahim ayat 35 sampai 37. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Jadi kalau kita simpulkan,
betapa yang namanya sosok ayah memiliki tanggung jawab itu membuat yang namanya visi dan misi. Ibrahim itu buat visi misinya, ayat 35 tentang akidah, lanjut ayat 36. Benar ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda batikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Jadi ada visi. Makanya kalau kita tahu kita jarang di rumah, bikin ini, seriuslah. Misal kita bilang, nih anak saya, nah kita yang pertama nih kayaknya bakatnya di mana nih, di hafalan nih, dia cerdas hafal, kalau hafal cepet nih. Kayaknya kita arahkan jadi ulama nih pas nih. Ini kalau yang ini kayaknya mekanik nih. Ini kalau nah itu jelas tuh kita arahkan nih nanti jadi mekanik, yang ini soleh gimana caranya. Ya, yang ini kayaknya jadi ulama, yang ini kayaknya jadi ilmuwan. Jadi jelas. Ya, jadi seorang mentor itu mampu melihat potensi. Dan untuk melihat potensi itu kita bisa lihat ya bagaimana kecenderungan aktivitas anak seperti dalam surah Al-Isra ayat 84. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah ya setiap kamu ya beramal berdasarkan syakilah. Syakilah itu maknanya adalah potensi bawaan karakter. Itu dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, pendapat dari Ibnu Abbas ya, Mujahid dan beberapa ahli tafsir lainnya. Jadi kita bisa ngelihat, oh anak saya ini kayaknya senangnya ini kayak bakatnya di sini. Dia senang banget bersenandung nih, kayaknya dia bakatnya di bidang seni nih. Seperti itu. Jadi seorang ayah harus punya yang namanya visi dan misi. Nah ini pentingnya para ayah ya. Yang kedua, seorang ayah sebagai kepala sekolah yaitu harus menyamankan sekolah. Yang namanya sekolah itu dinyamankan. Karena kepala sekolah yang baik itu dia akan tahu gitu. Misalnya dia cek, aduh banjir lagi nih talang airnya ngerembes lagi sampai ke ruang kelas. Akhirnya dia panggil tukang dibenerin. Dalam hal ini dia pengen supaya anak bisa belajar dengan nyaman. Kalau kita lihat kondisinya, karena ayah adalah kepala sekolah, maka sekolah yang dimaksud siapa? Adalah ibu. Maka salah satu peran penting ayah itu adalah nyamankan ibu. Nah ini penting. Sebab ibu yang tidak nyaman berpengaruh terhadap pengasuhan. Makanya sesibuk-sibuknya seorang ayah pastikan membuat istrinya nyaman. Kalau ninggalin istri itu jangan bikin istri resah. Misalnya mau pergi jauh, jangan sampai istri malah disuruh bayar utang sama tetangga. Nanti aku pergi ya. Tolong nasi sama telur itu di warteg sebelah belum aku bayar, kamu bayarin. Pulsa tolong kamu ngisiin ya. Ini tega nih bapak yang kayak gini. Harusnya bikin nyaman supaya istri dia nggak resah, karena kenyamanan istri ini mempengaruhi jiwa anak. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 58 secara tersirat Allah sebutkan wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih, dan tanah yang baik akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik. Tanah itu jika baik akan keluar tanaman yang baik. Siapa tanah yang dimaksud? Tanah yang dimaksud itu adalah ibu. Ibu itu ibaratkan tanah. Karena itu kalau tanahnya baik ya seperti dalam surah Al-Baqarah 223 sama disebutkan nisa ukum harthul lakum. Istri-istrimu ibarat tanah ladang tempat kau bercocok tanam. Sebut tanah. Ya kalau disebut surah Al-Baqarah sebut harth itu tanah ladang. Kalau dalam surah Al-A'raf sebut balad, tanah yang luas. Peran ibu lebih luas daripada istri, maka sebut balad. Sehingga kalau kita simpulkan seorang ibu itu jika tanahnya baik keluar tanaman yang baik. Kalau tanahnya buruk, hasilnya tanamannya buruk. Maka kita dapati seorang ibu itu harus tanahnya baik. Maka seorang ayah harus menyamankan istrinya. Ya, jangan sampai istrinya dibikin sedih, stres. Ya, sebab zolimnya kita salah satunya kalau kita sibuk dengan kantor membiarkan istri dalam keadaan yang stres. Ya, itulah kenapa tradisi para salafus soleh zaman dulu kalau mau pergi pastikan istrinya bahagia. Ya, minimal ridho lah. Ya, ridhonya itulah yang memberi dampak kepada jiwanya anak. Ya, sebagaimana misalnya kisah disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dan kitab Syiar A'lam An-Nubala, ya, kisah seorang tabi'in ya, seorang mujahid bernama Farukh
yang konon beliau sebutkan pulang 30 tahun sekali. Di Faruh ini pulangnya 30 tahun sekali. Bayangkan, dahsyat kan. Ya kalau Bang Toib 3 kali lebaran gak pulang-pulang, beliau 30 kali lebaran gak pulang-pulang. Jadi kalau kita simpulkan ada ayah yang model kayak gini gak pulang-pulang. Tapi menariknya anaknya Faruh ini bukan sembarangan. Kelak beliau menjadi ulama yang digelari Robi'ah Ar-Ro'i. Robi'atul Ro'i itu maknanya adalah Robi'ah musim semi. Ar-Ro'i itu adalah argumentasi, sebuah pemikiran yang cerdas. Saking cerdasan dia sebut layaknya kayak musim semi, ada aja argumentasinya. Cerdas beliau ini. Beliau gurunya Imam Malik, Imam Sufyan Tsauri dan Imam Abu Hanifah. Salah satu yang dilakukan oleh Faruh itu menyamankan sang istri sebelum berangkat dengan membekalinya. Ya, disebutkan dalam kitab tersebut Faruh membekali istrinya dengan uang sebelum pergi untuk istrinya 30.000 dinar. Kalau dirupiahkan sekarang 1 dinar itu sekarang sekitar 4 juta. 30.000 itu berarti sekitar 120 miliar rupiah. Bayangkan. Jadi 120 miliar ya, istri zaman now pasti langsung happy. Ya udah Pak, nggak balik-balik juga nggak apa-apa. Tapi intinya bukan di situ. Intinya adalah betapa seorang istri bahagia mempengaruhi jiwa anak. Happy mom, happy children. Happy. Makanya salah satu cara utama sebelum kita menjadi mentor bagi anak-anak kita, khususnya bahagiakan istri. Sebelum jadi ayah yang baik, jadilah suami yang baik. Ya, sebab happy mom, happy children, happy wife, happy life. Makanya baginda Nabi SAW dengan kesibukannya selalu meluangkan waktu untuk menyehatkan batin istrinya. Salah satu cara menyehatkan batin istri apa? Diajak ngobrol. Nah ini penting buat para suami. Ngajak ngobrol itu sunnah. Jadi kalau ngomongin sunnah Rasul itu jangan poligaminya doang. Ada sunnah lain yang justru menunjukkan ini betapa mulianya sebagai laki-laki. Dan ini dijelaskan oleh Imam Muslim dalam sebuah hadis sampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Bahwa Abdullah bin Abbas ini punya pengalaman yang begitu luar biasa karena sering nebeng nginep di rumahnya Rasul. Terutama karena Rasul itu punya istri namanya Maimunah, dan Maimunah ini adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Jadi disebutkan oleh Abdullah bin Abbas kesaksiannya, bitu inda khalati Maimunah, ya. Saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Ya, ini ceritakan saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaddas ma'a alihi tsumma raqada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur. Jadi ini salah satu cara Rasulullah menyehatkan istrinya. Rasulullah sebelum tidur ngobrol dulu. Sebagian suami itu sebelum tidur cek WA dulu, ngeliat mention di IG, ngeliat skor bola, ngeliat data yang mati karena corona. Begitu mata udah sepet baru tidur. Nah ini salah satu yang membuat istri-istri itu kesel gitu. Sampai dia bilang, saya ini udah kayak martabak Ustadz. Ya kalau maksudnya apa Bu? Dikacangin Ustadz. Ya kalau kacang mah gurih, dikacangin perih. Nah ini yang terjadi sama sebagian besar mak-mak zaman now, khususnya bapak-bapak yang mau mendatangi istri kalau syahwatnya lagi birahinya lagi tinggi. Padahal istri itu butuh bicara, dan kalau istri nggak bicara bahaya. Wanita itu butuh banyak bicara. Riset mengatakan wanita yang sehat jiwanya butuh 20.000 kata per hari. Ya, makanya kalau mau aman nikahin penyiar radio, ya atau MC. Harusnya nih ya, Majelis Tabligh Abab MC-nya Ahwat harusnya supaya dia ngomong banyak. Ya kalau misalnya laki-laki buat apa, udah nggak usah banyak ngomong, ya diam aja udah sehat gitu. Kalau perempuan kalau diam tuh nggak sehat. Jadi jangan GR, jangan bilang alhamdulillah Ustadz istri saya pendiam. Perlu dicatat sejatinya tidak ada wanita pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Jadi kalau istri kita diam itu bahaya, kecuali lagi tidur atau pingsan tuh. Tapi kalau dia lagi hidup, lagi on, tiba-tiba diam, bahaya tuh. Ya. Kamu udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Nah udah tuh, udah naik tuh. Bahaya tuh kalau udah istri udah mulai naik desibelnya. Beli di mana? KFC nih nyemlusi. Nah itu sakit. Jiwanya itu. Kalau yang sehat itu dia tanya 1, jawabannya 1000. Kamu udah makan belum? Udah tadi ku beli ayam goreng tengah jalan ketemu Bu Tejo. Bu Tejo cerita apa katanya Pak Lurah nikah lagi sama janda sebelah yang agen asuransi syariah apa? Yang dia jualan itu di samping PT Rikan itu yang Kalibata itu ada.
Yang gitu katanya kalau kita daftar 100.000 di akhir tahun bisa 20 juta kita dapat bonus. Kita daftar asuransi syariah gimana Pak? Tadi perasaan kita bahas ayam goreng deh. Kenapa ujung-ujung asuransi syariah? Nah itu sehat tuh. Mama kalau lagi sehat tuh memang begitu. Makanya kadang-kadang nggak bisa fokus ya. Niat dari rumah belanja beli rinso. Ya begitu sampai ke mall pulangnya buat TV LG, iPhone Max Pro, brosur apartemen, ya seperangkat Tupperware, tabloid Nova, bawa semuanya. Itu mama nggak bisa, sama telur, sembako dibawa sekalian. Perasaan tadi rumah beli rinso deh. Itu saking sehatnya ya. Makanya kalau istri lagi sehat, kalau dia belanja bahaya ya, dompet kita yang sakit. Ya, tapi makanya biar mengamankan dompet, jangan sampai istri belanja. Yang penting penuhi kebutuhannya. Ngobrol. Makanya momen ngobrol itu momen sakral. Lagi sebelum tidur. Ya kalau sekarang nyebutnya pillow talk. Dahulu Rasul udah praktekin ini. Jadi salah satu kecerdasan kita menjadi seorang ayah kepala keluarga itu senangkan istri. Kalau istri senang, anak bahagia. Jadi peran yang kedua itu. Peran yang ketiga sebagai kita sebagai ya ini buat para ayah. Ya mungkin pada nyesel ya, elah Ustadz kenapa bahas ini, istri-istri saya denger lagi. Ya udah nggak apa-apa, ibu-ibu yang dengar langsung teriak, Pak malam ini jangan lupa ya Pak, ya belum transfer gitu. Ya udah Pak, ya bikinlah puisi yang membuat istri bahagia. Judulnya Sudah Ku Transfer. Nah itu puisi singkat ngejelep ke hati. Yang ketiga, yang dibutuhkan oleh ayah sebagai kepala sekolah perannya adalah sebagai apa? Ayah menjalankan peran sebagai penegak aturan. Makanya salah satu peran ayah itu al-qawam. Al-qawam itu makna iqamatin nizam. Ayah itu yang bikin aturan di rumah. Habis subuh nggak ada tidur lagi ya. Yang kedua main gadget boleh. Untuk apa? Untuk main Zoom. Tapi kalau main game izin dulu. Ya dan maksimal 30 menit. Kalau main game lebih 30 menit besok nggak boleh lagi megang handphone. Mengerti? Habis subuh sampai syuruk nggak ada main handphone. Habis maghrib sampai isya juga. Itu tuh ayah yang bertanggung jawab. Karena ayah yang di rumah malah ya nggak tahu urusan kayak gitu. Istri aja yang ngomel. Itu membuat ibu-ibu itu lebih banyak mengambil peran bapak. Membuat ibu-ibu itu yang sejatinya memberi rasa nyaman, akhirnya membuat anak gak nyaman. Kenapa? Karena ibu-ibu yang banyak ngomelnya. Banyak ngomel, banyak bawelnya, terutama kalau di rumah itu gak ada aturan. Bapak yang nyantai pulang. Anak-anak belum mandi, bapaknya nyantai aja. Anak-anak gak baca Quran, bapaknya nyantai. Harusnya bapak-bapak nanya, sekarang jam berapa? Agendamu apa? Harusnya ngapain? Baca Quran Pak. Kenapa kamu main game? Ayo cepat. Nah itu bapak yang benar. Makanya seorang ayah yang sebagai mentor di keluarga seperti itu. Bagaimana di keluarga dia menjalankan peran. Sama seperti lingkungan kerja. Di lingkungan kerja itu kita harus memahami betul kan tupoksi kita, tanggung jawab kita, peran kita. Dan kita harus menjadi orang yang smart person. Ya salah satunya jangan mengandalkan kekuatan lembur gitu. Kalau kita bisa misalnya melibatkan tim untuk mengerjakan itu juga cerdas. Kadang-kadang kita cuman bikin ya misalnya ini gue punya gini ini tapi gue nggak sempat ngetik, bisa nggak lu ya menjabarkan. Itu kan smart. Nggak semua kita kerjain gitu ya. Kelihatannya workaholic tapi bunuh diri itu. Begitu juga di rumah. Kalau kita di rumah kita tahu perannya gitu. Salah satu tadi. Kita yang bikin supaya rumah itu, anak-anak itu terjaga dari yang melanggar aturan. Karena yang dibutuhkan oleh anak itu kan sebagaimana ya konsep pengasuhan dalam Islam kan dua. Ya, misalnya Allah sebutkan wa ma arsalnaka illa mubasyira wa nadhira. Tidaklah engkau diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira dan peringatan. Jadi Rasulullah itu tugasnya memberi kabar gembira dan peringatan. Dua hal ini, satu kabar gembira, anak itu merasa nyaman, peringatan anak ditegasi supaya tidak keluar batas. Dua peran ini dibagi bersama antara suami istri. Ibu adalah pusat kegembiraan karena ibu adalah yang memberikan kenyamanan di rumah, makanya wanitalah yang menjadi dasar ketenangan. Sebagaimana surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kata ilaiha merujuk domirnya kepada muannas, kepada perempuan.
yaitu kepada istri kita, maka dia sumber ketenangan. Maka ibu-ibu itu jangan sampai lebih banyak ngomel dan mengaturnya dibandingkan memberi rasa nyaman. Ibu memberi rasa nyaman adalah sebagai magnet agar anak sering di rumah. Ayah itu menjadi salah satu pusat ketegasan. Ingat, tegas beda dengan galak. Tegas beda dengan yang namanya marah atau keras atau kasar. Tegas adalah membuat anak itu kembali kepada aturan. Kenapa? Supaya anak gak macam-macam di luar. Ibu adalah magnet yang membuat anak pulang. Ayah adalah pagar yang membuat anak tidak macam-macam di luar. Nah, peran inilah yang disebutkan para ahli sebagai tender love dan tough love. Tender love adalah peran ibu, tough love adalah peran ayah. Peran ayah di sinilah yang selama ini hilang. Ayah itu kurang tegas, bahkan cenderung malah merusak aturan. Ibu yang ngambil aturan, ibu bilangin pokoknya nggak boleh makan Indomie, nggak boleh makan mie instan. Ingat ya, kamu udah sering banget makan mie instan nih. Ya, tuh. Mama pengen lagi, nggak boleh, ingat gitu. Begitu bapak pulang tiba-tiba papa pengen mie instan, boleh. Ini ngerusak nih. Bapak ini ngerusak. Kenapa? Karena dia lupa bahwa dialah yang harusnya tegas. Justru ibu yang lebih banyak yang menjalankan peran seperti ini, yang lebih banyak lembutnya. Ya. Yang keempat, peran ayah pas sekolah adalah melakukan evaluasi. Peran ayah melakukan evaluasi ini adalah bagaimana ayah ya memantau tumbuh kembang anak. Makanya para ayah perlu belajar tumbuh kembang anak. Ya, bagaimana ayah di tengah kesibukannya pentingnya untuk memahami perannya. Sehingga kata kuncinya, kenapa kita harus menjadi orang yang bisa tawazun atau adil terhadap dua peran ini, baik lingkungan kerja atau dengan lingkungan keluarga, adalah dengan ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, maka itu yang membuat kita nggak bisa mengevaluasi. Di lingkungan kerja aja kita tahu yang namanya SOP sebagai karyawan. Kita tahu yang namanya, makanya jadilah karyawan yang profesional. Masalahnya kita memahami profesionalitas itu sebatas pada saat jadi karyawan. Padahal Rasulullah sudah bersabda, profesionalitas itu tuntutan dalam semua peran. Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan kita bersikap profesional dalam segala urusan. Jadi profesional itu adalah tuntutan. Ya, profesional itu tuntutan semua peran. Bukan hanya pada saat jadi karyawan, saat jadi menteri, saat jadi pejabat, saat jadi presiden, saat jadi artis, saat jadi atlet, bukan. Saat jadi ayah pun profesional. Kalau di kantor kita nggak profesional, kita melakukan malpraktek, pasti kita dapat teguran dari bos. Ini bukan tugas kamu. Gimana sih kamu, kan tugas kamu begini-begini. Kamu tugasnya ini targetnya ini. Makanya kita ada training khusus menjalankan peran kita di kantor. Maka kita cerdas. Khusus jalankan peran di kantor, di lingkungan kerja, kita ada trainingnya. Tapi peran kita di rumah, kita malas training. Ini bahaya. Gak pernah belajar. Ya, jadi ayah gak belajar, jadi ibu gak belajar, itulah yang disebut ortu abal-abal. Ya, kalau ortu yang profesional dengan ilmu, ortu abal-abal, ortu KW gak punya ilmu. Makanya repotnya kalau dalam ini ibu atau bapak yang punya ilmu, Rasulullah sudah bersabda, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'ah. Jika suatu urusan diserahkan kepada yang tidak paham ilmunya, tunggu datang masa hancurnya. Maka sebagian besar banyak kalangan ayah yang sukses di kantor tapi gagal dalam rumah tangga, itu biasanya urusannya dalam urusan yang terkait dengan ilmu. Guru khusus untuk kantor dia profesional karena dia pelajari, dia ikut trainingnya, dia ikut workshopnya, tapi khusus untuk urusan di rumah dia nggak pernah mau belajar. Makanya sekarang banyak sekali workshop, ikuti sama siapapun yang kita percaya, ustadz yang kita percaya, psikolog yang kita percaya, pelajari. Ya, yang nggak harus ke saya, banyak sekali. Ya, saya sendiri punya namanya grup Telegram. Silakan kalau ingin bergabung, khusus buat pengasuhan anak, Raising Our Children. Bagaimana membuat anak itu melesat potensinya dengan kemampuan ortu berkomunikasi di sudut pandang Islam. Ya, ada saya, ada Ayah Irwan Dinaldi, pakar kekayaan, ada Kak Hilman psikolog, ada Kak Firdaus, dan juga ada Ustadz Faris Beki, ya, ahli pakar siroh asal lulusan Al-Azhar Mesir Kairo. Jadi kita pelajari betapa pentingnya belajar. Nah, silakan kalau nanti ya
mau belajar, mungkin nanti admin kami di room chat akan beritahu kalau mau masuk grup Telegram. Kenapa harus belajar? Salah satunya karena seorang ayah supaya dia dengan smartnya bisa mengevaluasi kebutuhan anak. Kemudian dengan evaluasi itu dia bisa menjalankan peran ini. Dia tahu apa yang harus dilakukan di usia tumbuh kembang. Oh, ini anak harusnya begini ya. Kenapa dia umur sekian belum bisa baca ya? Kenapa dia nggak hafal Qurannya nggak lancar ya? Maka dia tegur istrinya sebagai madrasahnya, apa kesulitanmu? Kenapa anak kita belum juga? Ya soalnya tuh aku sendiri mau ngajarin Quran sementara aku sendiri baru Iqra 1 kan gitu. Oh ya udah kalau gitu kita cari ya guru yang bisa mengajarkan anak. Harusnya begitu. Makanya fungsi evaluasi inilah yang harus dipraktekkan. Bahkan kalau perlu kita tanya anaknya langsung. Sejauh mana nilai-nilai sudah masuk, sebagaimana Yakub bertanya kepada anak-anaknya justru saat ajalnya datang, ya, di mana Yakub bertanya ya dengan kalimat ma ta'buduna min ba'di, kamu nyembah apa setelah ayah wafat. Jadi itu evaluasinya. Jangan-jangan selama ini anaknya nggak tahu apa yang harus disembah. Nah itulah cara ayah mengevaluasi bagaimana dia tahu tumbuh kembangnya. Bagaimana dia cara berkomunikasi sama anaknya, bagaimana dia berkomunikasi ya dengan anak yang berbeda usianya. Harus tahu bagaimana ilmunya, bagaimana tumbuh kembangnya. Sehingga kalau tahu dia kemana-mana itu walaupun sibuk dia bisa mengontrol anaknya. Sekarang ada teknologi. Kalau nelpon dia tahu, oh anak saya nih masih umur 2 tahun nih, 2 tahun, 3 tahun. Kayak kalau menelpon, nah ciri khas anak umur ini kan lagi butuh ortu yang atraktif. Karena anak harus distimulasi ya, mulai dari tangan, kaki dan lisan oralnya, verbalnya. Makanya kalau kita nelpon ya kaku, anak-anak pasti nggak suka. Ada ayah nelpon anak umur 3 tahun ya, baru mulai udah kayak ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup langsung anak. Ya, kenapa? Karena ya, anak-anak umur 3 tahun gitu. Anak-anak harus Assalamualaikum. Mulai dari wajahnya, ekspresinya, tangannya. Nah memang begitu. Kalau dia tahu ilmunya, oh dia tahu. Oh beginilah. Itulah cara berkomunikasi sama anak. Dan dari apa yang kita lakukan, misalnya kita bisa mengevaluasi itu juga dengan apa yang menjadi salah satu problemnya, misalnya ketika kita mencari orang untuk mengajar anak kita, kita bisa memantau. Ya, bisa memantau ya. Misalnya salah satu yang dilakukan oleh ayah dari Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar ini kita tahu disebut sebagai Khulafa Rasyidin yang kelima. Beliau punya ayah yang bernama Abdul Aziz bin Marwan, dijelaskan dalam kitab Manaqib Umar ibn Abdul Aziz. Ayah ini ditugaskan jadi gubernur di zaman itu oleh Abdul Malik bin Marwan. Nah saat itu beliau ditugaskan ke Mesir dan dia tidak bisa membawa anaknya karena pusat pengajian dan pusat peradaban justru saat itu ada di Madinah. Justru rugi kalau anaknya nggak belajar di Madinah malah dibawa ke Mesir. Makanya dia tinggalkan anaknya dan saat itu dia mencari guru untuk anaknya. Inilah konsep ayah mentor di keluarga yang bertanggung jawab. Dia tetap bekerja tapi dia cari guru. Istrinya kan nggak bisa ya ditinggalkan, harus dibawa juga. Tapi anak harus tinggal. Maka dia dapati gurunya, anak namanya Syekh Sholih bin Kaisan. Dia bawa anaknya ke Syekh Sholih, kemudian ditanya, saya pengen anak saya belajar bahasa Arab kepadamu dan sholat tepat waktu. Sanggup nggak? Syekh Sholih menjawab, insya Allah. Kalau begitu saya akan minta tolong Anda mengajarkannya. Tapi bisakah selagi saya di Mesir, Anda mengirim laporan perkembangan anak? Ini dahsyat. Ayah-ayah zaman dulu udah kepikiran minta laporan perkembangan anak. Jadi memantau, evaluasi. Kalau kita kadang cuek, laporan pun nggak dibaca. Dan maka ayah dulu nulis, gurunya nulis. Dikirim lewat kurir, surat itu ya selama sebulan sekali ada laporan anaknya per hari. Dan si ayah membaca, itulah hebatnya. Sampai ketika anak udah ABG, Abdul Aziz bin Marwan dapat lagi laporan dari gurunya setiap bulan dan laporan ini sedikit berbeda. Dilaporkanlah bahwa anaknya Umar itu ternyata mulai terlambat sholat, masbuk, bahkan pernah
gak sholat berjamaah, maka disitulah dia mulai gak nyaman, dipanggil gurunya ke Mesir. Akhirnya ditanya, kenapa anak saya terlambat sholat? Akhirnya gurunya bilang, anakmu yang namanya Umar ini rambutnya gondrong, kalau mau sholat nyisir dulu, dandannya lama. Dia biasa anak laki-laki, apalagi udah ABG, mau sholat nyisir gitu. Gara-gara nyisir rambutnya gondrong lamaan gitu ya. Akhirnya ayahnya tahu itu, wah ini sumbernya gara-gara penampilan nih. Akhirnya ditulis surat untuk anaknya kepada gurunya. Apa isi suratnya? Nak, bersamaan dengan surat ini, ayah utus tukang cukur khusus dari Mesir untuk botaki kepalamu, agar kamu tidak lagi terlambat sholat. Ya, sang anak dibotakin, tapi di situ hebatnya. Kata Umar ketika dibotaki, ayahku memang jauh di mata tapi dekat di hati. Jadi ini yang menjadi dasar betapa seorang ayah itu dalam peran dalam keluarga hadir dalam kondisi betapa dia tetap bisa menjalankan peran ini. Nah, kurang lebih ringkasan tentang materi ini, bagi yang penasaran materi ini bisa di-download, kami punya e-book gratis lanjutan serial Fatherman. Fatherman pertama dalam bentuk cetak sudah habis terjual dan sedang pre-order bagi yang ingin berminat membeli. Fatherman pertama membahas tentang bagaimana menjadi ayah yang dirindukan kepada anak-anaknya, sementara Fatherman kedua membahas suara hati bunda untuk ayah. E-book Fatherman ini bisa diunduh di www.fatherman.id. Di e-book Fatherman ini kami membahas suara hati bunda untuk ayah terkait dengan perannya ayah sebagai kepala sekolah dalam keluarga. Jadi saya mewakili suara hati emak-emak ya, sebagai DPE, Dewan Perwakilan Emak-emak. Jadi ini menjadi kenapa para ayah silakan kalau ingin baca lebih lengkap materi hari ini ada di website www.fatherman.id. Itu saja mungkin bisa kami sampaikan, ada waktu sekitar 15 menit lagi, sengaja kami sisakan ya karena waktunya cukup 45 menit saja untuk materi agar ada kesempatan untuk diskusi dan tanya jawab mengenai peran seorang ayah, khususnya bagaimana menjadi mentor di keluarga, juga mentor di lingkungan kerja. Jika mentor lingkungan kerja, insya Allah sudah paham semua, tapi mentor di keluarga ini yang harus kita jalani. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, ada lag. Alhamdulillah jamaah sekalian. Suaranya. Halo, sudah bisa kedengar? Saya nggak dengar. Oh, nggak kedengar Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Tes, tes. Tes. Nggak kedengar. Nggak kedengar Ustaz. Tes, tes. Sebentar. Oke. Udah silakan. Kedengeran. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak jazakallahu khairan kepada Ustaz Bendri Jaisur Rahman yang telah menyampaikan materinya siang hari ini, Masya Allah dengan sangat panjang lebar, mengena sekali buat saya khususnya bapak-bapak, mewakili bapak-bapak dan ibu-ibu yang juga hadir siang hari ini. Ya, sangat bermanfaat buat kita untuk kita renungkan, jadikan renungan dan kita coba praktekkan dalam kehidupan kita. Baik Bapak-Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan untuk langsung kepada Ustadz, silakan. Pak Fikri, silakan. Ya. Silakan Pak Fikri. Masih di mute Pak Fikri. Atau sebelum tadi nggak bisa dibuka karena mute oleh admin. Iya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Ustaz, di keluarga kita kan kadang kita punya anak laki dan anak perempuan, Ustaz.
Jadi kan tadi Ustadz lebih banyak cerita dengan anak laki ya. Nah ini beda peran ayah itu untuk laki dan perempuan yang lebih spesifik. Gimana Ustadz cara mengasuhnya Ustadz? Mulai dari umur sekian sampai sekian dan sebagainya, itu bedanya seperti apa? Karena kan karakternya yang saya alamin tiap anak ini beda-beda, walaupun laki-laki saya ada 5 tapi beda-beda karakternya, perempuannya 3 karakternya juga beda-beda. Itu gimana Ustaz? Iya. Keren. Ya, kalau ini ditanya sekarang butuh sekitar 9 jam Pak. Jadi Bapak bertanya sesuatu yang panjang ya. Mungkin kalau Bapak mau bergabung di grup Telegram itu bisa dapat jawaban detailnya. Tapi saya akan jawab pertama. Bahwa pertama fitrah perempuan itu harus kita kenali bagaimana tujuan roadmap dalam pengasuhan. Roadmap mendidik anak laki-laki dan perempuan berbeda. Maka surat Ali Imran menyebutkan dalam surat ayat ke-36 walaysa dzakaru kal untha, laki-laki enggak sama dengan perempuan. Jadi memang ini sebuah pernyataan Allah untuk tidak mendiskriminasi tapi menunjukkan keunikan. Jadi yang Bapak sampaikan aja udah berjelas laki-laki enggak sama. Karena dari sisi otak, fisiologis beda. Nah, salah satunya adalah roadmap-nya. Roadmap itu peta jalannya, bahwa laki-laki itu dididik mereka untuk jadi sosok seperti Nabi. Makanya laki-laki terbaik itu yang meniru Nabi. Ya, semuanya. Sementara perempuan dididik menjadi Miss Universe. Miss Universe itu istilah Quran terhadap wanita Miss Universe namanya Maryam. Allah sebutkan innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sungguhnya Allah memilihmu, mensucikanmu dan memilihmu di antara wanita di alam raya. Alam raya itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya alamin, bahasa Inggrisnya universe. Jadi Allah memilih Maryam itu sebagai Miss Universe. Makanya didiklah anak kita menjadi Miss Universe, profilnya Maryam. Berarti supaya Bapak dalam hal ini bisa mendidik anak wanita yang benar, didik seperti Maryam, pelajari profilnya. Nah, kenapa Maryam sebut Miss Universe? Apakah dia cantik? Enggak. Apakah pialanya banyak? Enggak. Kalau digerebek rumahnya, Maryam enggak punya piala, enggak punya penghargaan, bisnisnya enggak ada. Tapi Maryam sebutkan para ahli punya 2 hal. Satu, disebut dia menjaga kesucian atau hirah. Maryam itu nggak pernah sekalipun disentuh oleh cowok yang bukan mahramnya. Makanya waktu dinyatakan hamil, dia mengatakan, Anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Kok bisa aku punya anak sementara tidak satu pun manusia menyentuh aku. Ini memberi syarat betapa Maryam itu suci luar biasa. Nah, kesucian yang Maryam ini dipengaruhi oleh satu sifat utama wanita. Dan ini wajib diinstal anak wanita kita sebagai software mendidik anak wanita. Namanya al-haya atau malu. Maka anak wanita itu jangan tanamkan pede dulu, tapi malu dulu. Malu itu beda sama minder. Malu beda minder. Kalau minder itu kompetensi, malu itu adab. Kisahnya Nabi anaknya Syekh Madian dalam surah Al-Qasas contohnya. Dia karena nggak punya saudara laki-laki menggembala kambing. Ya, bersama adiknya. Saat dia menggembala kambing kehausan dicari sumur, tapi sumur ini banyak cowok. Dia duduk dia menjaga kambingnya di nggak jauh dari sumur tersebut, menjauh gitu. Makin lama makin ramai datang Nabi Musa. Nabi Musa mandi di situ, minum airnya, melihat ada wanita yang nunggu aja di luar sana. Maka Nabi Musa mendekati. Kemudian ditanya, kalian ngapain di sini? Kami punya bapak udah sepuh, nggak punya anak laki-laki, sehingga kami menggembalakan ya hewan milik bapak kami, kambing milik bapak kami. Dan kami kehausan, kami ingin memberi minum. Kata Musa, kenapa nggak kalian bawa minum? Ya ke sumur tadi. Di sana banyak laki-laki dan kami malu. Jadi software yang perempuan itu malu. Ya jangan sampai ya anak kita itu pede dulu, nanti jadi pede nggak punya malu. Ada cowok nongkrong di pinggir jalan atau lagi di pos ronda dengan pede dia bilang, "Hey guys, ya boleh gabung nggak?" gitu. Ini justru bertentangan dengan nilai-nilai kewanitaan. Malu itu yang paling utama. Makanya kalau
kita ingin mengajarkan anak berhijab, bukan hijabnya yang utama, softwarenya malu dulu. Sebab ada wanita zaman now berhijab tapi malu-maluin. Karena nggak punya software malu, berhijab goyang TikTok, bayangin. Ya, kenapa? Karena softwarenya nggak dipakai. Softwarenya nggak aktif. Nah, itu kurang lebih gambarannya. Jadi, peran ayah di mana? Peran ayah itulah yang mengenalkan malu. Ih, adek malu, ayah nggak mau lihat. Ini namanya kemaluan ya, nak. Malu untuk dilihat orang lain dan malu untuk tidak kau perlihatkan punyamu. Jadi dia punya rasa malu itu. Yang kedua, dia terjaga sebab anak wanita ini butuh yang namanya perhatian, sandaran hati. Kalau ayahnya tidak menjadi figur cinta pertama, the first love, khususnya anak ABG, dia gampang mencari perhatian laki-laki sembarang. Itulah mengapa Maryam itu ketika dia tidak memiliki ayah karena ayahnya wafat, yang namanya Imron, maka pengasuhannya dialihkan ke Nabi Zakaria. Salah satu peran Zakaria adalah menjaga supaya Maryam nggak perlu ke laki-laki yang lain, karena ada pamannya yang mencintainya, yang mengasuhnya. Sebab anak wanita tanpa figur laki-laki yang dicintainya dari mahramnya, dia menjadi wanita yang tidak punya rasa malu kehormatan. Jadi kalau ditanya bagaimana peran bapak di sini, peran bapak adalah menjadi the first love. Nah, itu gambaran ringkasnya dari modul yang kurang lebih 9 jam. Jadi kalau bapak mau pelajari, ada di sharing kelas Zoom, ada juga di grup Telegramnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga Baik, jazakallah khairan. Wa'iyyak. ya, kalau Pak Fikri belum puas, nanti cari lagi di linknya ya Pak Fikri. Ya, saat ini ada 2 lagi di chat. Saya singkat aja. Kekuatan rezeki seorang bisa lebih menentukan cita-citanya untuk jadikan anaknya hafizah dengan sekolah ke pesantren dibanding dengan yang lemah rezekinya, sehingga satu tugasnya selesai, tinggal mengerjakan tugas yang lain. Ini minta pendapat Ustadz aja, gimana nih kondisi yang begini? Ini salah kaprah dalam mengasuh. Salah kaprah mengasuh itu adalah memberi tanggung jawab ke orang lain. Belum apa-apa pesantren. Ingat anak itu dititipkan ke kita. Jangan-jangan ya nanti masuk surga adalah guru pesantrennya. Ya, nanti di akhirat itu kan anak-anak itu akan memahkotai yang namanya orang tua. Tapi orang tua itu nggak punya peran dalam pengasuhan, ada pesantren. Inilah yang mengapa doa dalam Quran itu melatih diri untuk apa? Doa dalam Quran itu melatih diri untuk memberikan apa yang menjadi hak anak. Robbi fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Belah dosaku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka karena mereka mengasihiku dan mengasuhku di waktu kecil. Jadi kalau dari kecil karena kita punya duit, kasih ke orang. Karena anak itu titipan Allah. Kenapa dititipin lagi ke orang lain? Jadi salah kalau menganggap ada uang banyak itu lebih mudah. Justru uang banyak itu menipu. Khawatirnya kita lupa tanggung jawabnya. Bayangkan ada hadis, mandala ala khairin falahu mithlu ajrun fa'ilihi. Siapa yang menunjuki anak kepada kebaikan maka dapat pahala yang semisal dengan apa yang dilakukan orang. Bayangkan anak baca Al-Fatihah kenalnya dari orang lain. Di mana pahala kita dari anak? Ya, anak itu kalau dihisab sama Allah kan beramal itu kayak MLM. Siapa upline kamu yang ngajarkan Al-Fatihah? Ya, Pak ini. Siapa upline kamu ngajarkan Iqra? Pak ini. Kan gak enak, orang tuanya ngapain? Yang penting nyediain duit. Ya, ini yang jadi masalah. Karena jadi masalah itu sebagian orang tuh menjadikan alasan mencari duit untuk menggagalkan tugas. Beda. Ortu zaman dulu itu keluar rumah meninggalkan anaknya bukan karena nyari duit. Karena beramal soleh. Jadi bukan nyari duit. Karena beramal soleh. Seperti misalnya ada yang berjihad. Ada yang berdakwah, menuntut ilmu. Makanya saya belum pernah nemukan riwayat ada bapak-bapak yang meninggalkan anaknya karena bekerja nyari duit aja. Biasanya karena urusan dakwah, jihad, menuntut ilmu. Itu kita baca para ayah-ayah super sibuk. Itu pun gak menghilangkan peran tanggung jawabnya. Ya. Jadi kalau ditanya cukup mencari duit, nggak begitu juga, bahwa nanti kalau uangnya banyak, nggak, yang karena mengasuh itu bukan masalah uangnya banyak, masalah kesungguhan. Ya, betapa banyak justru diuji dengan uangnya banyak, justru anak-anaknya itu nggak merasakan yang namanya peran orang tua. Maaf ya, misalnya ya,
Saya ini kan konsultan pesantren. Ya, saya mendapati santri itu ada dua. Pertama ada santri ideologis, yang kedua santri tragis. Santri ideologis kalau ditanya, kenapa kamu masuk pesantren? Aku ingin menjadi ulama, ingin bagaimana menegakkan agama dan kelak akan memahkotai orang tuaku di akhirat nanti. Good, itu ideologis. Kalau santri tragis tanya, kenapa pesantren? Bapak gue sibuk banget, nggak sempet ngurusin gue. Dia sibuk aja dengan karirnya. Ya udahlah, gue di sini aja. Akhirnya mereka punya perasaan yang sama. Bapak gue juga. Gue juga. Tuh anak-anak yang santri tragis berkoalisi. Itulah biang kerok di pesantren. Jadi tanpa sadar ortu yang merasa nitih pada pesantren, dia sebenarnya bikin masalah di pesantren. Orang anak butuh bapak ibunya, langsung main pesantrenin aja. Jadi jangan pandangan seperti itu. Makanya kalaupun kita masuk ke anak pesantren, pengasuhannya nggak selesai. Ingat, pesantren itu bukan menitipkan, tapi mengajarkan apa yang tidak penuhi. Urusan pengasuhannya tetap dari orang tuanya. Makanya kalaupun di pesantren, modelnya kayak si Syekh Soleh bin Kaisan dan ayahnya Umar tadi. Dia tetap memantau, tetap nelpon gitu. Bukan gini, ada uang beres gitu ya. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jelas Pak Aan. Satu lagi mungkin saja terakhir ini dari Pak Raharjo, jazakallah khairan Ustaz atas inspirasinya. Karena sebagai rijal, peran sebagai penanggung jawab, apalagi sebagai contoh mentor harus smart, perlu berbagai kemampuan. Kemampuan apa yang harus ada supaya peran bisa berjalan efektif? Ini kayaknya 9 jam. Ya. Al-Banar itu tafsir yang tulis oleh Muhammad Rashid Ridho menyebutkan ada 7 peran. Pertama disebut peran sebagai penjaga, 2 sebagai pelindung, yang ketiga sebagai pemberi nafkah, pemberi kecukupan, yang ketiga sebagai pendidik, yang keempat berpendidik, yang kelima sebagai fungsi perbaikan, yang keenam sebagai pemelihara, yang ketujuh sebagai penata urusan. Ada 7. Jadi kita harus punya skill itu, dan itu laki-laki bisa karena softwarenya ada dari kecil. Tinggal dilatih aja. Makanya kita kayak laki-laki sebagai pelindung. Ya, berarti kita harus berusaha untuk bagaimana ya mengasah ya sisi kelaki-lakian kita. Bangga kalau anak wanita atau istri kita itu banyak mau sama kita, emang wajar. Kayak seperti itu, justru kita bangga. Kalau istri minta tolong sama kita, tanda kita diakui sebagai laki-laki. Menata urusan. Bagaimana kita sebelum berangkat pastiin ini beres gak? Kemudian memperbaiki, laki-laki sejati itu punya fungsi islah sebagai fighter, not fighter. Makanya Nabi Nuh diuji sama istrinya nggak sekalipun mengatakan cerai. Bikin malu, gue nabi, lu kafir, enggak. Nabi Lut istrinya pendukung LGBT, nggak sekalipun bilang cerai. Nabi Zakaria istrinya tua mandul, nggak bilang cerai, cari istri lain yang muda, enggak. Semua para nabi itu berfungsi memperbaiki. Makanya Allah tegur Nabi Yunus ketika meninggalkan kaumnya karena nggak memperbaiki, karena putus asa. Wa dzannun idzahaba mughadiban fazanna 'ala naqdiru 'alaihi fanada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingatlah kalian kisah Zunnun yang meninggalkan kaumnya dengan marah. Tinggalin kaumnya ya dengan marah. Jadi yang harus kita pahami bukan itu. Ya, jadi bagaimana dia marah ditegur sama Allah karena dia putus asa. Yang benar itu memperbaiki karena hidayah itu milik Allah. Makanya jangan pernah putus asa. Punya anak itu terus cari cara supaya anak terperbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah walaupun singkat tapi nanti harus disisir lagi tadi jawabannya. Insyaallah rekaman dari acara ini akan diupload oleh panitia ke YouTube. Bagi peserta yang lain yang belum sempat bertanya atau belum puas, ya silahkan nanti bisa langsung, ada nomor di atas di layar untuk sharing kelas. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih pada Ustadz Benri Jaisur Rahman yang telah membersamai kita siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua, dan kita yang pada siang hari ini hadir memudahkan segala urusannya dan puasanya dilancarkan oleh Allah. Mohon untuk doa singkat Ustaz sebagai penutup.
Baik, kita tutup majelis kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yafina ma huwa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi la jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, dengan selesainya doa berakhir pula kajian siang kita hari ini. Sekali lagi terima kasih pada Ustadz dan kepada jamaah semua yang sudah hadir dan khusus yang sudah mengajukan pertanyaan. Saya dari pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.